sore, selamat datang di podcast diskusi aspirasi untuk Indonesia. Sebelum memulai podcast hari ini, angka baiknya kita perkenalan diri dulu nggak sih, Lex? Iya. Kita perkenalkan, nama aku Revalina Putri Wijaya dengan NIM 2510 014082. Halo, kenalin, nama saya Alexander Ruben Immanuel Syarahi dengan NIM 2510414094. Dan rekan-rekan kelompok kami itu di bawah layar itu ada Anggita Salsabila dan Arindra Bunga. Oke, jadi hari ini di podcast kali ini kita akan membahas salah satu isu politik yang cukup ramai diperbincangkan menjelang pemilu tahun 2024 kemarin, yaitu kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, bener banget nih Lex, putusan ini itu bisa menjadi sorotan karena memungkinkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun untuk tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden apabila pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan tersebut kemudian membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Isu ini juga memunculkan tuduhan konflik kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu yang bernama Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Nah, akibatnya banyak pihak mulai mempertanyakan independensi lembaga peradilan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, untuk membahas isu itu lebih dalam lagi, hari ini kita telah bersama Bapak Luhut Pakpahan selaku tenaga ahli anggota DPR MPR Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Terima kasih telah meluangkan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami pada sore hari ini. Terima kasih. Mungkin alangkah baiknya narasumber kita juga harus perkenalan diri dulu nggak sih, Lex? Iya. Ya, paling untuk Bapak kita persilakan untuk perkenalan diri dulu. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christian Parlutan Pakpahan, tapi biasanya dipanggil Luhut Pakpahan. Sehari-hari saya itu bekerja sebagai tenaga ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang otomatis juga anggota MPR. Jadi kantor saya setiap hari di Gatot Subroto Senayan, Jakarta. Selain itu saya juga pernah itu sehari-hari. Selain itu saya juga punya kegiatan di partai juga, dan kemarin juga saya sempat menjadi salah satu calon anggota legislatif, tapi gagal. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk perkenalan diri. Oke, jadi kita masuk ke segmen yang pertama. Sebagai pembuka, kami ingin meminta pandangan Bapak terlebih dahulu mengenai keputusan ini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak melihat putusan MK yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 kemarin? Boleh dipersilakan. Oke, baik. Memang jelas sekali itu keputusan MK tentang batas usia syarat capres dan cawapres itu menuai kontroversi. Meskipun demikian, memang keputusan MK itu sifatnya final dan mengikat atau final and binding. Jadi apapun distorsi ataupun kontroversi atas keputusan itu ya harus kita terima, meskipun memang keputusan MK nomor 90 tahun 2023 itu menimbulkan perdebatan yang keras di masyarakat karena keputusan itu lahir dari sebuah proses yang mungkin kalau dibilang cacat etika, karena di
situ ada keterlibatan dari ketua MK-nya, dan ini syarat kepentingan politik untuk meloloskan salah satu putra mahkota. Ya, jadi kita masyarakat memang sangat menghormati keputusan MK, meskipun itu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, ya kan? Iya, pasti Bang. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin putusan tersebut kemudian memunculkan berbagai pro dan kontra pasti di masyarakat Betul. ya Bapak, karena pasti banyaknya masyarakat itu yang mempermasalahkan proses soliditas tersebut. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak faktor apa sih yang membuat putusan ini menjadi salah satu isu politik yang paling kontroversial dalam pemilu 2024 kemarin? Ya, faktor yang membuat keputusan ini sangat kontroversi karena proses yang dilakukan itu syarat kepentingan untuk memberi karpet merah kepada seseorang. Kalau memang ini ditujukan untuk merubah batas usia capres-cawapres ini 40 tahun ke bawah untuk generasi muda, kenapa tidak dilakukan dari dulu? Kenapa dilakukannya pada saat si putra mahkota ini mau mencalonkan dari capres dan cawapres? Nah, di sini kan terjadi konflik of interest gitu loh. Dan di satu sisi lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, harusnya independen. Tapi kita tahu, mereka tahu di situ ada faktor kekerabatan keluarga, di mana ketua MK itu Anwar Usman merupakan adik ipar dari presiden sebelumnya Joko Widodo, dan yang merupakan juga pamannya cawapres Gibran. Jadi itulah faktor yang membuat mungkin banyak masyarakat yang kecewa gitu terhadap putusan ini. Kok ujuk-ujuk dirubah? Padahal kenapa nggak dari dulu dirubah? Pernah dari waktu itu minta dirubah, cuma kebijakan untuk merubah batas usia capres dan cawapres itu bukan di ranah MK, karena itu keputusannya open legacy. Ya, kebijakan terbuka. Jadi itu diserahkan kalau menyangkut ini kan terkait uji materi syarat capres cawapres tentang Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 ini. Jadi ini syarat kepentingannya sangat jelas gitu loh. Nah, disinilah masyarakat kecewa gitu loh. Kenapa? Maaf tadi saya lupa. Sebetulnya kebijakan open legacy ini ranahnya DPR dan Presiden, bukan MK. Tapi kenapa tiba-tiba MK mau mengadili putusan kasus ini untuk dibawa ke persidangan hakim konstitusi? Ya, demikian. Mungkin ada yang mau ditambahkan, ditanyakan lagi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi memang selain substansi putusan, publik juga memang menyoroti adanya hubungan keluarga lah, atau dinasti keluarga lah antara ketua MK saat itu dengan salah satu pihak yang dianggap memperoleh keuntungan dari putusan tersebut. Jadi kesannya memang ada ketidakadilan lah. Betul. Oke, jadi untuk pertanyaan ketiga, seberapa penting independensi lembaga peradilan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi tersebut? Oh, sangat penting. Hakim itu boleh diibaratkan kan
walinya Tuhan kan? Iya, Betul nggak? betul. Wakilnya Tuhan. Jadi dia harus memutus perkara itu objektif. Betul, harus bebas kepentingan. Tidak boleh ada intervensi. Makanya saya tadi dengan alat yang tanya tadi itu saya jawab tegas. Saya tadi bilang kan harus objektif hakim itu. Harus independen. Jadi tidak boleh terkontaminasi. Dia harus memutuskan sesuatu itu berdasarkan azas kebenaran dan keadilan untuk masyarakat. Oke. Berarti sangat penting ya Bapak. Penting. Karena hakim kan udah disumpah juga. Iya. Wakilnya Tuhan loh kita. Masa kita, makanya sekarang ini lembaga peradilan ini kan banyak disusupi oleh kepentingan. Semua hakim bisa dibayar. Jadi putusannya merugikan rakyat masyarakat kan? Iya. Banyak kan seperti itu kan? Setelah itu kasusnya tidak terakomodir di lembaga peradilan, di lembaga pengadilan. Jalan satu-satunya apa? Yang bisa membuat masyarakat tahu. No viral, no justice. Jadi harus diviralin. Baru ada keadilan. Republik apa seperti ini? Nggak ada demokrasinya. Nggak ada demokrasi. Demokrasi itu harus yang sehat. Ya. Oke. Mungkin kita sekarang masuk ke segmen 2 ya teman-teman. Di sini jika kita lihat lebih jauh, kontroversi ini juga menunjukkan bagaimana partai politik itu memiliki pengaruh besar dalam proses pencalonan pemimpin nasional. Kita melihat beberapa partai besar kemudian mendukung pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu 2024 kemarin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak seberapa besar sih peran partai politik dalam menentukan siapa yang akhirnya itu dapat maju dan bersaing dalam pemilu? Oke. Terima kasih. Peran partai politik di negara kita itu sangat besar. Karena di republik kita ini menganut sistem presidensial. Jadi fungsi parpol itu kan sudah jelas. Ada di undang-undang parpol. Fungsi parpol itu kan salah satunya mencetak kader-kader yang berkualitas untuk bisa maju di kontestasi legislatif ataupun eksekutif, termasuk pemilihan capres, cawapres atau pilkada. Itu loh. Jadi fungsi keberadaan dari parpol itu sangat penting, apalagi untuk generasi muda ini. Ya saya cuma kasih nasihat saja sih. Sebagai anak muda kalian kan, yang masih muda nih, mahasiswa, penerus bangsa nih, jangan tabu sama politik, harus melek sama politik. Jadi perubahan negara ini menjadi negara maju, menjadi negara yang lebih baik, itu ada di tangan kalian. Di tangan kalian. Kalian generasi muda penerus, jangan sungkan untuk mengeluarkan aspirasi. Kalau kalian juga mau terjun di dalam dunia politik, monggo. Ada wadah-wadahnya kok. Mau di mana partai, ada barisan pemudanya atau barisan apanya, kan ada. Gitu. Jadi ya seperti saya gitu kan, saya jelas saya di PD Perjuangan. Itu ada untuk anak muda, itu ada wadahnya namanya Taruna Merah Putih. Wah, itu anak-anak muda. Gen Z. Iya, nggak kayak saya, kan saya udah baby boomer, saya belum ya. ya seperti itu. Jadi haruslah kita harus melek politik biar kita nggak dibodohi. Bener dong, nggak dibodohi sama orang juga lah. Pemimpin kita juga kalau sering ngebodohi kan, kalau kita tahu politik, kita bisa langsung gini gampang, ngomong aja lo gini. Ya, jadi sangat penting itu politik. Apalagi kalau kalian anak muda ada cita-citanya mau jadi
terjun di dalam politik jadi anggota DPR ya. Wah kan bagus. Di DPR itu, di tempat saya kerja itu banyak anak-anak muda. Benar. Ada yang umurnya 26 udah jadi dewan DPR RI. 28, 30. Saya nggak usah sebut nama ya, pasti ada. Jadi keren. Nah, itu kan bisa menyuarakan juga aspirasi anak muda. Oke? Ya. Lanjut. Apa lagi? Jadi itu anak muda ya harus bisa terbuka dengan politik lah ya. Tuh. Iya, jangan tabu. Untuk mengembangkan demi kemajuan bangsa. Iya, karena untuk merubah bangsa ini, misalnya dalam keadaan seperti sekarang, kita lagi tidak ada baik-baik saja lah dalam bidang ekonomi kan. Nah, disinilah motor penggerak itu kalian, anak muda. Menyuarakan aspirasi, boleh kritik, silakan. Kritik sekeras-kerasnya boleh. Apalagi kalau kritiknya ada solusi konkret gitu. Nah, itu bagus kan? Iya. Jangan kita ngekritik tidak ada fakta dan data. Hoax intinya. Itu mah bukan kritik, memecah belah. Ya, boleh. Silakan kritik itu bebas. Penguasa atau pemerintah itu harus dikritik. Kalau nggak dikritik mah bukan demokrasi kalau seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi memang ada juga pandangan bahwa partai politik itu terkadang lebih mengutamakan strategi kemenangan dibanding aspirasi masyarakat. Dan menurut Bapak nih, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Ya, memang tujuan partai politik itu beberapa hal. Satu, menciptakan kader-kader yang baik, yang bisa dijadikan calon pemimpin itu dari parpol. Kalau parpol itu jadi parpol itu bisa kalian lihat, wah ini parpol bagus nih, parpol besar maju nih bagus. Itu dilihat dari apa? Dari kader-kadernya. Kader-kader udah jadi capres, udah pernah jadi presiden, capres atau apapun. Nah, itu kan berarti dia bisa mencetak kader yang baik, yang dipakai untuk jadi calon-calon pemimpin. Gitu. Jadi memang partai politik itu di pemilu tujuannya untuk memenangkan partainya kan, meraih kursi sebanyak-banyaknya. Itu salah satu tujuan partai politik. Tapi tujuan itu harus punya korelasi. Jadi dia menang pemilu, ya kan? Dia juga punya keterwakilan anggota DPR yang banyak duduk, dan dituntut di situ anggota-anggota DPR yang sudah terpilih harus wajib kudu menyuarakan aspirasi masyarakat, turun ke bawah, sapa warga. Kalau di kita itu ada menangis dan tertawa bersama rakyat. Jangan udah kepilih enak-enak aja di atas, kagak mau turun ke daerah pemilihan, dapil masyarakat, serap aspirasi masyarakat. Itu kan kalian tuh udah dipilih sama masyarakat, berarti masyarakat sudah mempercayakan suaranya untuk orang itu. Jadi wajib nggak? Wajib. Lu dia juga digaji dari rakyat kok. Memang dia anggota DPR itu gaji dari mana? Dari kita-kita. Jadi dia wajib tunduk sama rakyat. Jadi sebetulnya bosnya itu, penguasa itu kita rakyat. Kita bayar pajak, dia kita gaji. Nah, kalau dia berleha-leha foya-foya hedon kan nggak cocok kan. Gitu. Jadi yang pertanyaan Alex itu bagus. Tujuannya boleh mengejar kemenangan, tapi harus diimbangi dengan kerja mereka, anggota dewan dan partai politik turun ke bawah, jemput aspirasi masyarakat apa. Setelah dijemput aspirasinya, sodorkan ke lembaga terkait, ke dewan, baru diambil kebijakan untuk
masyarakat itu bisa lebih baik hidupnya. Misalnya ada pembangunan atau apapun gitu kan, untuk masalah tenaga kerja atau apa, banyak lah. Berarti itu semua harus seimbang ya Pak? Ya, harus seimbang. Nggak boleh tujuannya untuk dapat kursi aja banyak, habis itu nggak ada kepentingan parpol doang. Jangan. Tujuan dibentuknya partai politik itu apa? Sebagai wadah sebagai wadah untuk masyarakat menyuarakan aspirasinya, itu namanya parpol. Itu fungsinya. Nah, berarti wajib nggak parpol untuk menjalankan apa yang aspirasi masyarakat? Wajib. Memang Coba iya. tanggung jawabnya lah. Betul. Coba kalian lihat parpol itu ada. Dari sisi sistem pemilihan, perubahan syarat pencalonan melalui putusan MK dianggap mengubah aturan yang cukup penting menjelang pemilu ya Pak. Menurut Bapak, apakah perubahan aturan seperti ini itu dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilu? Oh, sangat mempengaruhi proses keadilan dan kesetaraan. Karena momentum, kenapa proses pengajuan uji materi tentang syarat capres dan cawapres itu dilakukan di saat menjelang Pilpres. Dan kita tahu di situ ada salah satu kandidat capres atau cawapres yang terbentur dengan batas usia. Kan harus 40 tahun. Tidak boleh kurang. Akhirnya ada seorang mahasiswa atau pelajar itu dari Solo itu mengajukan uji materi ke MK. Almas kalau nggak salah. Almas kan? Untuk merubah batas usia capres cawapres yang 40 tahun itu. Dan akhirnya MK memutuskan, seperti tadi kita bilang, harus kita terima karena segala keputusan MK itu final dan mengikat. Jadi MK akan memutuskan syarat jadi capres cawapres itu berusia 40 tahun lebih dan atau inilah yang jadi pintu masuk putra mahkota itu, dan atau pernah sedang menjalankan tugas sebagai kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota atau bupati. Dan disinilah pintu masuknya orang itu sebagai cawapres melalui aturan yang sudah dirubah. Jadi memang itu syarat kepentingan, dan dengan memanfaatkan yang tadi kalian bilang, ada pamannya di situ. Pamannya Gibran lah. Ini kan bukan rahasia umum lagi. Iya, ini orang udah tahu semua. Jadi ya kurang elok lah kalau saya bilang gitu. Cara-cara seperti itu hanya untuk kepentingan keluarga, dia rusak demokrasi. Jadi kita masuk ke segmen ketiga ya. Jadi ada yang bilang juga kontroversi ini juga memunculkan berbagai respon dari masyarakat sipil. Nah, kita juga melihat adanya kritik dari akademisi, aksi mahasiswa, hingga munculnya film dokumenter yang berjudul Dirty Vote yang cukup waktu itu ramai diperbincangkan. Nah, jadi pertanyaannya menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat peran mahasiswa, akademisi, atau masyarakat sipil dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia? Kalau saya bilang itu garda terdepan, untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik di negara kita ini. Jadi kita ini kan sangat mengapresiasi dan sangat mengharapkan peran mahasiswa untuk berani bersuara.
berani bersuara. Jangan, mahasiswa sekarang ini banyak yang hanya ya maaf ya cuma di kampus belajar pulang gitu. Buka dong wawasan. Mungkin kalian juga kan ada tempat wadah-wadah seperti organisasi kemahasiswaan apa tuh namanya, BEM apa namanya kalau itu aktif di situ, bersuaralah untuk perubahan dan kemajuan bangsa ini. Ya jadi bersuaralah, kritis boleh, kritis itu boleh, baik gitu. Kritik itu harusnya membangun dan seperti yang saya tadi bilang, saya ulangi lagi gitu, harus ada data dan fakta. Jadi sangat penting itu peran mahasiswa. Harus sadar kalau kita ini jadi garda terdepan yang Betul. untuk menyuarakan suara masyarakat gitu. Betul, ya. apalagi kan sekarang zamannya sosmed. Iya, Langsung aja ada sosmed, ada IG, ada TikTok. ada banyak. Iya, aktivitas kalian yang positif masukin aja, pasti orang lihat, gila kok. Dituangkan di situ. Iya, membantu masyarakat yang tidak mampu dengan cara-cara banyak hal lah yang bisa kalian lakukan. Oke, mungkin sekian pertanyaan dari kita, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Masih banyak loh, Pak. Oh iya, sama-sama. Jawaban yang sangat memberi wawasan nih Insight kepada baru, kita, kepada kita mahasiswa. Kita dapat melihat bahwa kontroversi putusan MK tentang batas usia capres dan cawapres bukan hanya soal persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan peran partai politik, sistem pemilihan, serta pengawasan dari masyarakat sipil. Nih bahwa demokrasi itu membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, transparansi lembaga negara, dan kepercayaan publik agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Luhut Pakpahan atas waktu dan wawasan yang telah diberikan kepada kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai undur diri, sampai jumpa Sampai di di podcast selanjutnya. Dadah.